Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kali ini kita akan membahas soal-soal UTBK Soshum tentang ekonomi. Oke, kita mulai saja. Soal pertama. Gambaran barang yang semakin langka dalam sistem ekonomi pasar dicerminkan oleh, maka jawabannya D. Munculnya barang-barang substitusi. Tentang kelangkaan. Kelangkaan barang terjadi saat permintaan barang banyak tetapi sumber daya yang tersedia semakin sedikit. Semakin langka barang, maka barang pengganti akan semakin besar untuk menggantikan ketersediaan barang yang langka tersebut. Maka gambaran barang yang semakin langka dicerminkan oleh munculnya barang-barang substitusi. Soal selanjutnya. Keseimbangan pasar yang baru ditandai oleh meningkatnya jumlah barang yang ditransaksikan dan tidak berubahnya harga barang. Hal ini digambarkan oleh, maka jawabannya E. Peningkatan permintaan dan penawaran dalam proporsi yang sama. Keseimbangan pasar yang baru ditandai oleh meningkatnya jumlah barang yang ditransaksikan dan tidak berubahnya harga barang. Hal ini digambarkan oleh peningkatan permintaan dan penawaran dalam proporsi yang sama. Keseimbangan harga di mana jumlah barang meningkat tetapi harga barang tidak berubah terjadi saat permintaan bertambah dan penawaran bertambah pada proporsi yang sama. Soal selanjutnya. Jika penurunan harga barang yang sangat kecil menyebabkan kenaikan yang tak terhingga dalam jumlah barang yang diminta, kurva permintaan barang tersebut berbentuk D. Horizontal. Elastis yang bernilai tak terhingga merupakan jenis elastis sempurna, di mana kurva elastisitasnya berbentuk horizontal. Soal berikutnya. Jenis biaya yang tidak perlu dikeluarkan oleh perusahaan ketika tidak berproduksi adalah, maka jawabannya D. Biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan mengikuti jumlah output yang akan dihasilkan. Semakin banyak output yang dihasilkan, semakin besar biaya variabelnya. Soal selanjutnya. CV Usahanta bersama bergerak dalam usaha percetakan spanduk dengan jumlah output 3.000 unit pada tahun 2017. Setiap spanduk dijual dengan harga 500.000 dan biaya produksi rata-rata sebesar 430.000. Jika percetakan tersebut membayar sewa tempat sebesar 10 juta per tahun, keuntungan yang diperoleh perusahaan pada tahun 2017 adalah, ini kita lihat dulu ya teman-teman, bisa dihitung sendiri teman-teman, bisa teman-teman pause kemudian dihitung. Oke, jawabannya adalah A. 200 juta ya. Untung sama dengan pendapatan dikurang biaya. Pendapatan tadi 3.000 kan, 3.000, dia mencetak spanduk 3.000, berarti 3.000 dijual dengan 500.000 ya. Setiap spanduk 500.000, berarti kan 3.000 kali 500.000, itulah pendapatannya 1,5 miliar. Biayanya 3.000 kali biaya produksi rata-rata 430.000, berarti biayanya 3.000 kali 430.000 ya kan, tambah 10 juta
10 juta tadi ini kan sewa tempat per tahun, kan? Sewa tempat per tahunnya itu 10 juta. Jadi 3.000 kali 430.000 tambah 10 juta, 1,3 miliar. Keuntungannya sama dengan pendapatan dikurang biaya, 1,5 M dikurang 1,3 M, dapatnya 200 juta. Maka keuntungan yang diperoleh perusahaan tersebut sebesar 200 juta rupiah. Oke, soal berikutnya. Perusahaan Primajaya yang memiliki saldo awal persediaan 25 juta melakukan pembelian senilai 120 juta dan mengembalikan barang yang dibeli senilai 10 juta rupiah. Hasil perhitungan di gudang untuk persediaan akhir adalah 35 juta dan terdapat retur penjualan senilai 5 juta. Harga pokok penjualan perusahaan Primajaya adalah, oke, teman-teman coba cari ya. Bisa teman-teman pause kemudian teman-teman cari. Oke. Jawabannya adalah D, 100 juta rupiah. Untuk jalannya, harga pokok penjualan, cara gampangnya ya, untuk mengingatnya, waliku treportir. Wal itu awal, tambah beli, tambah angkut, dikurang retur, dikurang potongan, dikurang akhir, persediaan akhir. Waliku treportir ya. Harga pokok penjualan, persediaan awal ditambah pembelian, ditambah beban pembelian, dikurang retur pembelian, dikurang potongan pembelian, dikurang persediaan akhir. Tadi persediaan awalnya ada 25 juta, kemudian pembelian ada 120 juta, beban pembelian itu 0, dikurang retur pembelian tadi ada 10 juta, dikurang potongan pembelian 0, dikurang persediaan akhir 35 juta. Maka harga pokok penjualannya adalah 100 juta rupiah. Soal selanjutnya. Jia adalah produsen tunggal kue Bika Ambon di Bali. Dia menjual kuenya ke semua toko kue dan pusat perbelanjaan terkenal di kota tersebut. Tidak ada pihak lain yang bisa membuat Bika Ambon seperti Jia. Dengan asumsi bahwa Jia ingin memaksimalkan laba, pernyataan yang paling benar adalah, jawabannya B. Jia menetapkan harga Bika Ambon sama dengan biaya marginalnya. Ini tentang struktur pasar ya. Pasar monopoli adalah pasar yang hanya terdapat satu produsen. Produsen memiliki kewenangan untuk menentukan harga pada tingkat yang dikehendaki produsen. Pada pasar monopoli, laba maksimal terjadi ketika marginal revenue sama dengan marginal cost. Maka, Jia memaksimalkan laba dengan menetapkan harga Bika Ambon sama dengan biaya marginalnya. Soal berikutnya. Kegiatan yang tidak dimasukkan dalam perhitungan produk domestik bruto Indonesia adalah, kita bahas satu-satu ya. Sebelumnya kita mesti tahu dulu produk domestik bruto itu apa, gitu kan? Jadi produk domestik bruto adalah seluruh produk barang dan atau jasa yang dihasilkan atau pendapatan yang diterima oleh seluruh penduduk pada suatu negara tanpa memandang kewarganegaraan. Oke. Jadi jika yang A, pendapatan Tom Anderson sebagai guru berkebangsaan Inggris di sebuah sekolah internasional di Surabaya, berarti itu termasuk PDB. Kemudian yang B, pendapatan Manesam yang bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia di Thailand. Nah,
ini yang bukan ya. Ini tidak termasuk dalam PDB. Kemudian yang ketiga, pendapatan Zakir yang berkebangsaan Indonesia sebagai fotografer yang bekerja di Palembang, karena dia bekerja di dalam negeri kita ya. Nah, ini termasuk PDB. Pendapatan Mahira yang berkebangsaan Australia sebagai penyanyi terkenal di Jakarta, ini juga PDB. Pendapatan Miranda yang berkebangsaan Indonesia sebagai guru ekonomi di Pekanbaru, itu juga termasuk PDB. Jadi yang bukan adalah yang B. Pendapatan Manisem yang bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia di Thailand. Oke ya, kita ulang ya. Produk domestik bruto adalah seluruh produk barang dan atau jasa yang dihasilkan atau pendapatan yang diterima oleh penduduk suatu negara tanpa memandang kewarganegaraan. Maka kegiatan yang tidak dimasukkan dalam penghitungan PDB Indonesia adalah pendapatan Manisem yang bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia di Hong Kong. Tadi di Thailand ya soalnya. Tadi soalnya di Thailand. Maaf salah ketik ini ya teman-teman. Oke, soal berikutnya. Pernyataan pemungutan pajak harus mencerminkan kepastian hukum sehingga wajib pajak dapat melaksanakan kewajibannya merupakan prinsip. Jawabannya B. Certainly. Certainly atau kepastian hukum adalah prinsip pemungutan pajak harus mencerminkan kepastian hukum sehingga wajib pajak dapat melaksanakan kewajibannya. Soal selanjutnya. Pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif atau reksadana untuk sekelompok nasabah disebut. Maka jawabannya B. Manajer investasi. Manajer investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif atau reksadana untuk sekelompok nasabah. Soal berikutnya. Tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat dihitung dari, maka jawabannya C. Pertambahan jumlah barang dan jasa. Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan pendapatan masyarakat tanpa memperhatikan pemerataan dan perubahan struktur ekonomi. Tingkat pertumbuhan ekonomi sering disebut sebagai GNP, Gross National Product, yang dapat dilihat dari produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat dalam suatu negara. Soal berikutnya. Jabatan kepala bagian yang membawahi beberapa kepala seksi termasuk jabatan, jawabannya B. Manajer menengah. Manajer menengah merupakan jabatan kepala bagian yang membawahi beberapa kepala seksi. Soal berikutnya. Di bawah ini adalah jenis badan usaha menurut lapangan usaha kecuali, maka jawabannya A. Badan usaha perseroan terbatas. Badan usaha menurut lapangan usaha antara lain ekstraktif, agraris, manufaktur, perdagangan, dan jasa. Soal berikutnya. Pada tanggal 31 Desember 2017 diketahui usaha kursus akuntansi milik Tuan Altafur Rahman memperoleh laba sebesar 10 juta. Ayat jurnal yang diperlukan untuk menutup akun tersebut adalah, maka jawabannya C. Ikhtisar laba rugi, D. Debit dan modal di kredit 10 juta. Ya. Akun-akun yang ditutup itu kan pendapatan, beban, modal ya. Dengan
akun ikhtisar laba rugi. Jurnal penutup berfungsi untuk menutup akun-akun nominal termasuk laba, di mana laba akan menambah modal di sebelah kredit. Maka jurnal penutup adalah ikhtisar laba rugi di debit 10 juta dan modal di kredit 10 juta. Soal berikutnya. Kondisi yang mencerminkan keseimbangan perubahan jangka panjang pada pasar persaingan monopolistik adalah, maka jawabannya 1 dan 3 benar, maka jawaban B. Jadi jawabannya adalah harga lebih tinggi dari biaya marginal, perusahaan memperoleh laba normal. Monopolistik. Pasar monopolistik terdiri dari banyak penjual, di mana barang yang ditawarkan homogen tetapi berbeda corak. Dalam jangka panjang, pasar monopolistik memiliki laba normal seperti pasar persaingan sempurna. Sedangkan harga yang ditetapkan produsen monopolistik lebih tinggi dari biaya marginal dikarenakan permintaan bersifat elastis dan kurva permintaan berada di bawah kurva penerimaan marginal. Maka jawaban yang benar adalah harga lebih tinggi dari biaya marginal dan perusahaan memperoleh laba normal. Oke teman-teman, sekian dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di part berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.